Halo semua, selamat datang di Hazel Motor Channel. Kali ini saya mereview sebuah Hyundai Santa Fe terbaru tipe signature bensin. Bagaimana review lengkapnya mengenai mobil ini? Simak terus videonya, jangan di skip-skip. Oke, kita bahas dari depannya dulu. Dari bagian depan, mobil ini sudah mengalami facelift sebanyak 1 kali. Dan grill depannya itu lebih melebar daripada generasi sebelumnya. Kenapa? Karena ini merupakan bahasa desain terbaru dari Hyundai. Dia juga menggunakan grill berwarna satin chrome, kemudian dengan efek-efek 3D seperti ini yang membuatnya dia tampil gagah dan mewah. Kemudian untuk susunan lampu di paling atas dia sebagai LED DRL, dan juga kalau misalnya nge-hazard atau ngasih lampu sen, dia bisa berubah jadi lampu sen 2 seperti ini. DRL juga dia mengalir sampai ke bagian bawah sini. Ini juga sebagai DRL ya, dari atas jadi aksennya nyambung. Nah, di bagian lampu utama dia pakai dual proyektor. Semuanya juga sudah LED. Lampu dekat, lampu jauh, lampu high beam, low beam, atau lampu cornering light, semuanya sudah LED. Namun ya lampunya sudah tidak ada fog lamp, tapi itu sudah ketolong lah dengan pencahayaan lampu LED seperti ini. Jadi udah nggak perlu fog lamp, jadi makin clean bawahnya sini. Di bagian bawah dia juga terdapat underguard warna silver. Ini membuat mobil ini terkesan sangar karena dia aksennya menukik tajam seperti ini. Kemudian di sini ada sensor parkir yang warna bodi dan rata bodi. Dan fitur unggulan assist parkingnya juga ada. Di sini ada kamera 360 di sekeliling mobil, di depan, di kanan atau di kiri, dan maupun juga di belakang. Oke, mungkin untuk bagian depan seperti itu dulu. Kita bahas mesinnya. Oke, kita sekarang membahas di bagian mesin. Ini dia bagian mesinnya. Pertama yang saya suka adalah kap mesinnya dia sudah menggunakan hidrolik. Jadi udah nggak pakai yang namanya tongkat-tongkat yang di bagian kap mesin sini. Walaupun dia kap mesinnya berat, jadi ketolong banget sama yang namanya hidrolik. Kita bahas dulu mesinnya. Dia pakai yang 2500 cc 4 silinder dengan tenaganya 180 horsepower dan torsinya 230 Nm. Ya, 4 silinder. Nah, di bagian ruang mesin saya sukanya di sini dilapisi dengan banyak plastik. Kemudian di engine bay-nya, cover engine-nya juga sudah dilapisin plastik. Jadi nggak berasa kopong gitu loh. Jadi lebih berasa mewah sekali gitu. Nah, untuk ruang mesinnya tentunya dia sudah dicat, kemudian dikasih peredam juga. Walaupun mesinnya ini bensin halus banget ya, dieselnya aja halus, apalagi bensinnya. Jadi getaran ke dalam kabin itu jadi minim sekali. Suaranya juga nggak sekeras yang diesel. Walaupun yang diesel juga halus suaranya untuk ukuran mesin diesel. Oke, begitu. Kita lanjut lagi ke bagian samping. Nah, oke, kita berada di bagian samping. Sebenarnya dari yang versi pre-facelift ke versi yang facelift, itu perubahan dari samping tuh nggak begitu banyak, kecuali ada di bagian velg yang sedikit speknya tuh turun. Kalau sebelum facelift dia menggunakan velg 19 inci walaupun sama-sama two tone polish. Nah, kalau yang sekarang modelnya baru tapi dia turun 1 inci dari yang pre-facelift. Nah, kalau yang ini dia ukuran profil bannya 235/60 R18. Dia menggunakan ban Kumho karena dia diimpor langsung dari Korea. Kenapa bannya itu turun incinya? Karena mobil ini lebih mengejar kenyamanan timbang kesportian. Jadi ini bisa dipastikan lebih nyaman dari
pre-facelift. Nah, untuk profil bodi samping ya, ini proporsinya tuh agak kurang pas semenjak velgnya lebih mengecil. Jadi velgnya jadi agak kecil ketimbang jendela-jendelanya yang besar ini. Nah, tarikan-tarikan bodinya dia juga simple ya, lurus-lurus saja, nggak ada patahan-patahan yang ekstrem. Nah, di bagian spion sendiri dia sudah dilengkapi dengan kamera serta lampu sen LED. Nah, spionnya juga dia modelnya yang tangkainya di pintu. Jadi ini memberikan visibilitas lebih kepada driver karena bagian kaca sini nggak terhalangi oleh spion. Ini juga menambah estetika juga sih di mobilnya. Kemudian namanya SUV ya, dia pasti ada cladding-cladding over fender serta aksen-aksen silver seperti di depan dan di belakang. Window line-nya sendiri dia juga sudah dikasih chrome. Chrome-nya juga saya suka nih, nggak begitu banyak, cuma ada di window line serta di roof rail yang ini di atasnya. Ini keras ya, seperti aluminium roof rail-nya itu. Di handle-nya sendiri dia juga sudah terdapat akses smart key di driver maupun di passenger kiri. Kita beralih ke belakang. Di bentuk belakangnya sendiri dia, kalau saya bilang ini mirip Volvo XC90. Ini proporsinya agak mirip nih. Apalagi kalau dia pakai velg yang seperti ini. Di belakangan dia juga sudah terdapat jendela karena dia modelnya yang konfigurasi 3 row. Nah, ini di sini ada tutup tangki yang kita perlu tekan saja dia sudah kebuka. Jadi nggak perlu ambil pencet-pencet tuas dari dalam. Nah, di bagian belakang sini kerennya Santafi itu dia punya keunggulan yaitu rem belakangnya yang sudah cakram. Jadi 4 remnya sudah cakram. Kemudian suspensinya dia juga sudah menggunakan sistem double wishbone. Oke ya, di belakang sini mungkin segitu aja dulu. Kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang. Di bagian belakang Hyundai Santa Fe ini semenjak facelift dia beneran nggak begitu banyak perubahan ya, atau mungkin perubahannya cuma minor saja, nggak begitu kelihatan. Nah, dari belakang sini kita bisa lihat lampunya yang sudah LED dari kiri ke kanan itu menyambung, jadi mengesankan bahwa mobil ini lebar. Kemudian di atasnya juga yang agak sedikit menurun, jadi mobilnya semakin kelihatan lebar. Jadi ininya aksen penyambungnya tuh ada di atas sama di bawah, yang ini berfungsi sebagai reflektor. Nah, kalau lampu belakangan dia sudah LED bar, kemudian dilengkapi dengan lampu mundur. Kalau ada yang nanya lampu sennya di mana, nah lampu sennya ada di bagian bawah sini. Jadi dia nggak masuk di klaster ini. Ini cuma sebagai lampu malam dan lampu rem serta lampu mundur. Nah, di bagian belakang sendiri, di bagian bagasinya dia sudah model buka elektrik. Jadi di sini ada sistem smart tailgate kalau Hyundai nyebutnya. Jadi kalau misalnya kita pergi, kita mendekat ke mobilnya, maka bagasinya akan membuka sendiri. Itu berfungsi kalau misalnya sedang bawa belanjaan banyak, tangan nggak bisa pencet tombol atau kakinya juga nggak bisa begini, jadi dia tinggal deketin aja, nggak perlu tendang-tendang, langsung kebuka. Oke, di bagian bagasinya dia segini ukurannya. Kalau baris ketiga tegak, ini bagian baris ketiga juga sudah bisa dilipat rata lantai sehingga memberikan ruang bagasi yang lebih besar. Nah, ini juga bisa tembus rata sampai ke baris kedua full flat. Jadi baris keduanya perlu ditekuk dulu. Dan di bawah sini, di sini dia sudah terdapat juga yang namanya tray. Jadi kalau misalnya bagian baris ketiga ditekuk, ditaruh tempat untuk menutup partisinya. Di sini dia terdapat bangkunya juga bisa dilipat 50-50 kiri dan kanan. Oke, kita tutup dulu bagasinya. Dia juga sudah elektrik serta mobilnya juga bisa dibuka dari remote sini. Remote ini juga berfungsi sebagai remote engine start untuk mobil ini. Oke, kita lanjut ke interior. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam interior Hyundai Santa Fe. Nah, di interiornya sini yang
saya sukai pertama adalah penggunaan bahan-bahan material premium dengan aksen warna two-tone seperti ini. Jadi aksen-aksennya sudah ada di door trim, ini empuk ya untuk bersandaran tangan. Kemudian di dashboard ini berwarna coklat, jadi memberikan aksen-aksen two-tone ya. Kemudian di bagian dashboard atas ini juga sudah menggunakan bahan material empuk, warnanya hitam. Nah, di door trim juga seperti itu. Pertama kita bahas door trimnya dulu ya. Di sini dia diberikan aksen karbon memanjang, jadi dia nyatu belok ke arah dashboard. Jadi seperti kokpit melingkar seperti kokpit pesawat ataupun jet tempur gitu. Nah, untuk handle-nya dia sudah warna silver. Di sini juga sudah ada kontrol untuk spion, power window, dan child lock. Jadi lock untuk window sama child lock itu sama bareng-bareng. Jadi ketika dipencet, window lock sama child lock belakang ngelock. Nah, di belakang sini, di bawahnya sini ada speaker ya. Dia belum premium speaker seperti Hyundai Staria, tapi untuk modelnya sendiri dia seperti cetakan 3D 3 dimensi, serta di bawahnya ada cup holder dan lampu untuk reflektor dari belakang. Jadi kalau misalnya pintu ini kebuka, mobil belakang bisa melihat kalau pintu ini sedang kebuka. Nah, kemudian Hyundai Santa Fe ini di sebelah kanannya dia sudah terdapat namanya driving assist. Di sini ada lane keeping assist, kemudian ini untuk buka bagasi, serta vehicle stability control. Nah, untuk rem tangan dia juga pindah ke bagian kanan seperti layaknya di Mercedes-Benz. Oke, ini saya maju sedikit kursinya untuk ngeset ke posisi mengemudi saya. Ini ngomong-ngomong kursinya juga sudah elektrik, bisa naik depannya, bisa naik belakangnya, kemudian bisa slide, recline, segala macam. Ini sudah mewah sekali. Oh, ini sudah 10 arah, oke. Serta bisa diatur lumbar kanan kirinya sini. Nah, mewah banget. Kemudian untuk setirnya dia sudah menggunakan lapis kulit, jadi ini dipegang berasa halus banget. Dan untuk setirnya dia bisa lengkap tilt maupun teleskopik yang lumayan jauh ini jaraknya. Oke, di tengah dashboard sini dia juga sudah menggunakan infotainment bawaan dari Hyundai OEM. Bisa Apple CarPlay, Android Auto, itu sudah bisa dilakukan di head unit ini. Serta fitur unik yang bisa digunakan adalah quiet mode. Jadi kalau misalnya Anda bawa anak Anda tidur di belakang, bisa pakai fitur itu. Speakernya yang nyala cuma speaker depan aja. Seperti itu. Kemudian di bagian tengah sini dia sudah menggunakan auto climate, AC dual zone kiri kanan. Kemudian di sini dia bisa atur arah semburannya, itu sudah lengkap sekali, bisa untuk setting AC belakang juga. Nah, di bawah AC dia terdapat namanya dial. Dial ini fungsinya untuk mengatur driving mode. Jadi dia ada 4 driving mode, ada comfort, eco, sport, dan satu lagi smart. Nah, di sini dia juga sudah terdapat hill descent control dan auto hold, serta kamera 360 dan sensor parkir. Oke, di sebelah kanannya uniknya lagi di Santa Fe ini dia sudah menggunakan shifter model tombol. Jadi seperti di kakaknya Palisade, dia sudah menggunakan model tombol-tombol ini. Hyundai zaman sekarang rata-rata sudah pakai yang seperti ini, seperti mobil listrik. Nah, di konsol tengahnya sendiri dia juga floating ya. Di bagian bawah sini ada 12 volt power outlet. Kemudian di sini ada untuk USB serta wireless charging. Dan dia juga punya glove box di bagian tengah sini yang ada 2 step atas dan step bawah. Oke. Di bagian setter bawahnya sini segitu, dan kita beralih ke atas. Di bagian atas dia plafonnya saya suka ini dilapis bahan abu-abu seperti ini, warnanya bahannya juga halus, nggak seperti plafon-plafon pada umumnya. Serta mobil ini juga sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Jadi sunroofnya itu bisa kebuka serta luas sampai ke belakang. Serta dia juga sudah dilengkapi dengan lampu baca LED. Jadi semua lampu baca ini di mobil ini semuanya sudah LED. Dan itu membantu sekali penerangan kalau misalnya mau baca di mobil. Oke. Mungkin segitu dulu ya di bagian
dalam sini, depan sini. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang saya berada di kabin belakang Hyundai Santa Fe ini. Nah, untuk posisi mengemudi, posisi duduk ini bisa diatur. Untuk pengaturannya juga sudah bisa di slide, kemudian juga sudah bisa di recline juga. Nah, menurut saya posisi seperti ini cukup santai ya. Ini bisa kita rebahkan lagi ke belakang, dan ini posisi paling santainya saya. Nah, ini jok depan sudah saya set ke posisi mengemudi saya, jadi disamakan sama kiri kanan ini. Untuk legroom ini besar, cukup besar. Mungkin orang yang tingginya 180, 170, 175 ke atas tuh sampai 180 mungkin masih nyaman banget di sini ya. Mungkin kalau yang tingginya 2 meter agak-agak kurang ya. Jadi untuk posisi di baris kedua sebagai penumpang ini oke banget. Apalagi dia juga sudah didukung dengan adanya armrest di bagian tengah. Nah, sayangnya nih kita nggak bisa buka karena masih diplastikin. Di bagian armrestnya dia juga sudah terdapat cup holder 2 buah. Serta sebagai penunjang kenyamanan ya, namanya SUV 3 baris, itu pasti ada yang namanya double blower. Nah, ini double blower diikat sama depan, jadi bisa di set juga di depan, ataupun bisa pengaturan ada di belakang. Jadi ini cukup membuat Anda nyaman serta membuat tidak kepanasan. Nah, di bagian belakang sini dia juga terdapat namanya seat back pocket. Jadi untuk penyimpanannya ini oke banget. Kemudian di bagian pintunya, ini dia salah satu fitur yang saya suka adalah tray. Tray ini, jadi kalau misalnya Anda big boss atau ada bos di belakang sini, ini bisa banget masang tray di sini buat misalnya mau tidur atau mau nambah privasi lebih. Serta di belakang sini sudah terdapat hand grip, kemudian gantungan baju, serta lampu LED di kiri dan kanan. Nah, untuk ngomong-ngomong lampu, penerangan itu juga cukup penting ya. Jadi di mobil ini sudah terdapat yang namanya panoramic sunroof sebagai penerangan tambahan apabila sedang butuh cahaya. Nah, untuk safety di belakang juga sudah terdapat yang namanya side curtain airbag sampai ke baris ketiga. Jadi ini mobil top untuk keselamatannya. Dan dia juga sudah terdapat seat belt 3 titik kiri dan kanan, serta di tengah sini sudah dapat headrest. Jadi yang namanya keselamatan di Hyundai nggak main-main. Oke, kita lanjut ke baris ketiga. Oke teman-teman, begitu dulu mungkin reviewnya. Ini nggak bisa saya videoin untuk openingnya karena ownernya udah datang. Jadi begini aja review Santa Fe ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan semoga kita bertemu lagi di mobil selanjutnya. Dadah!